Ya, guys, welcome back to PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main FPL, Fantasy Premier League ya pastinya. Dan gue mau say hi dulu nih ke penonton. Selamat malam, guys. Yang pastinya selamat menunaikan ibadah puasa. Yang buat menjalankannya, mudah-mudahan lancar-lancar ya, guys. Jangan sampai ada bolong-bolong ya, gitu ya. Siang-siang mungkin lagi ingat-ingat makanan, mungkin mampir-mampir ke warteg, jangan dulu, tahan dulu. Nah, terus gue juga nih mau say hi juga nih kepada Papi-Papi yang udah join nih. Ada kali ini bakal temenin sama Papi Joni, sama ada Papi Mike nih. Wah, udah pasti bakal dijamin seru banget nih malam ini ada Papi Mike. Jadi kita cuma bertigaan doang nih, guys, gitu. Selalu nih kita ada beberapa PPKM sebelumnya kita udah sering bertiga ya. Terus oke, biasalah guys, kita mau bahas tentang next game week preparations, tapi gue juga mau kasih segmennya bakal ada review dari previous game week sebelumnya. Terus yang kedua kita juga ada team planning dan analysis. Yang ketiga kita ada captaincy picks ya. Dan kita masuk nih ke segmen pertama kita, review dari previous game week nih. Kemarin kalau misalnya gue boleh ngebahas nih ya, kemarin ada Chelsea nih highlightsnya ngamuk lawan Chelsea lawan Southampton ya 6-0. Dan kita bisa lihat juga nih ada beberapa aset yang tiba-tiba mendadak nih haul nih, ada si Timo Werner sama si Mason Mount ya. Nah itu bisa jadi rekomendasi buat aset Chelsea ya, nggak cuma Rudiger mulu atau mungkin Kai Havertz, sekarang ada 2 orang lagi bakal bisa dijadiin rekomendasi. Terus ada juga Spurs sama Villa nih, kemarin trio mautnya ada Kulusevski, Son, Harry Kane sama Kulusevski, itu tiga-tiganya haul ya. Dan kemarin juga ada Manchester City sama Liverpool yang mandek nih ya gitu ya. Dan katanya tuh di branded adalah duel terhebat nih abad ini katanya gitu ya. Gitu guys. Terus yaudah masuk nih kita ke review dari kemarin nih, performance nih dari Papi Mike dulu nih. Kemarin gimana nih kalau misalnya boleh cerita performance gimana nih? Minggu kemarin tuh gue cukup puas ya sama hasilnya gue. 63 itu cukup oke. Kapten gue tuh Muhammad Salah. Ya kalau kapten gue di Son Heung-min ya it will be better ya. Tapi ya Muhammad Salah 1 assist ya masih oke lah. Nah cuma yang agak nyesek itu pilihan striker gue nih. Gue itu ambil Weghorst. Nah dia ada potensi 2 game nih. Nah habis itu kayak gue yakin kalau gue ambil dia nih, gue akan lebih jago dibanding teman-teman gue nih. Aduh, apes, kagak ada hasil. Nah, dikerjain nih bro. Gue akan kasih dia kesempatan. Gue akan kasih dia kesempatan 1 kali lagi nih, game week 3. Gue lihat game week ini, kalau dia gak perform, I have to say goodbye, man. Yalah, 3 strikes then you're out ya. 3 strikes, you're out. Ya out ya. Oke. Nice. Tapi John gimana nih kemarin? Kayaknya kalau gue lihat, karena kan gue ada di league-nya bareng sama Papi John, kayaknya kemarin perform banget nih kemarin nih. Papi John boleh cerita nggak kemarin gimana tuh? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga ya? Potensial gue malah banyak nyangkut di bench ya. Sama lah dikerjain terus. Gue punya Pickford, gue inget lah mungkin sekitar 5 game week yang lalu gue ambil buat persiapan double game week gitu ya. Tapi selalu kebobolan segera lawan tim gue MU lah ya. Mestinya masa clean sheet sih gitu kan, ternyata benar clean sheet gitu, dikerjain lagi gitu. Nah habis itu yang satunya lagi Region gitu ya. Region kan tadinya kuning tuh gitu. Tapi ternyata masih lah tetap ya di Region ya dia. Iya karena Doherty kan cedera kan. Iya. Doherty cedera tuh lumayan gitu. Saingan gue yang punya Doherty kan nggak dapat clean sheet kan. Kebetulan Region masuk juga sebelum menit 30, jadi bisa dapat clean sheet full gitu. Ternyata bener kan clean sheet pula, tapi di cadangan pertama gue gitu ya. Sial banget lah. Dan Arsenal itu nggak ada yang bagus lah. Cedric 1, Saka 1, Lacazette 2, ya Robertson 0 gitu. Weghorst sama lu Mike. Jadi dikerjain terus gue sama Weghorst. Kayaknya walaupun dia main 2 kali, gue taruh di bench lah. Yang buat game begini kapok lah gue, walaupun ya mungkin juga sekali lagi ntar gue dikerjain lagi, tau yang golin ya sekali ya kan, biasanya gitu tuh kan. Jadi yang para punya sebenarnya inilah bisa jauh lebih baik lah gitu, dan poin gue gitu, tapi ya
Right. Rankingnya sih tetap drop in rank again. Ya. Gua sebenarnya I don't know ya. Poin gue kemarin 54 sebenarnya di atas average sih pasti. Karena kan gue selalu kayak the worst that I got gitu. Pasti gue mikir gue let average dulu nih. Kalau misalnya average gue masih aman gitu, di atas dari average. Oke lah, I can say that udah gue cukup perform lah gitu. Tapi nggak puas sih karena sebenarnya gue udah masang midfielder yang bakal goal getter gitu ya, kayak misalnya ada James Maddison gitu, ada gue punya Rafinha, gue punya Bukayo Saka, gue punya Harvey Barnes, dan ada Mo Salah, tapi tetap mereka tuh agak kurang perform gitu, terutama Harvey Barnes kemarin juga tiba-tiba main di babak kedua gitu ya, dan cuma 1 nyumbangnya. Setelah juga kemarin Saka juga nggak perform juga, sama Samsaks nggak perform. Terus paling yang nolong gue adalah Harry Kane nih. Kemarin gue kaptenin kebetulan, terus poinnya jadi 20 gitu. Tapi bener kata si tadi Papi Mike gitu, it would have been better kalau misalnya gue pasangnya Son gitu. Bener-bener wah itu lo bener-bener nail down banget sih gitu, lo bakal pasti menjulang tinggi. Iya, kayak si Papi Yoga kalau nggak salah dia pakai captainnya Son deh kalau nggak salah ya. Gitu. Terus ditambah lagi kemarin Robertson juga, aduh poinnya 0 ya gitu ya. Kebobolan 2, kartu kuning lagi, aduh bener-bener sial banget. Dan ternyata Doherty gitu juga sama, kemarin cedera, harus tarik keluar. Udah deh gitu ya, bener-bener ya udahlah 54 poin, so kurang perform lagi sih, lagi-lagi kurang perform gitu ya, gitu. Kalau itu dari gue. Ada minus nggak tuh bro? Minus nggak ada. Kali ini nggak ada. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya gue minus, waduh makin parah sih gitu ya. Oke. Masuk nih guys, kita ke segmen kedua, itu team planning dan analisis. Nah, kita punya siapa aja nih watchlist-nya. Nah, gue pengen nih nge-trigger kalian untuk watchlist kira-kira siapa aja yang, kan kalau misalnya kita di sebelum-sebelumnya kayak watchlist yang kira-kira ya udahlah cari watchlist yang aman dan kira-kira return dulu. Tapi sekarang gue mau coba nge-trigger lu pada untuk siapa nih watchlist kalian yang bakal perform dan bakal haul gitu, dijamin haul untuk di game week berikutnya, di game week 33 nih. Kemudian ada double game week juga nih di game week 33 nih. Nah, dari Papi Mike nih, kira-kira lu bakal rekomendasi siapa nih buat si aset lo nih? Rekomendasi gue untuk minggu ini game week 33, watchlist gue yang gue perhatiin itu ada 2 nih. Dua-duanya pemainnya Leicester. Yang pertama itu James Maddison. Nice. Gue liat performa dia 3 game sebelumnya, cakep ya, gitu kan, cakep nih. Orangnya juga ganteng ya, terus habis itu ya always ya, oke nih. Angle ya Papi Mike itu selalu kayak orang ganteng gitu, terakhir Weghorst juga ganteng ya. Performa juga cakep kan, habis itu kayak gue mikir Jamie Vardy juga masih injured. I think James Maddison will be a very good pick lah untuk minggu ini. Watchlist saya yang kedua, Kasper Schmeichel nih, kipernya si Leicester nih. Menarik nih. Iya, soalnya kiper gue tuh Jose Sa itu nggak main besok. Nah, jadi gue mesti putar otak nih, ambil kiper yang mana yang gue minus, habis itu gue mikir kiper mana yang udah minus bisa menghasilkan efek cukup oke lah ya, bisa melewati batas average. Gue mikir sih Kasper Schmeichel main 2 kali. Iya, minggu game week 36 main 2 kali, game week 37 main 2 kali. Ya, I think safe pick lah ya untuk kiper. Ya. Berarti dua Leicester nih bakal lo pasang ya. Sementara kemarin juga ternyata Dewsbury Hall juga tuh ya. Kok kemarin kalau misalnya gue lihat dari kemarin Leicester pas main tuh kayak berasa ada 2 Maddison di situ ya. Bener-bener gila tuh 2 orang itu. Ini juga. Lo nggak tertarik tuh pasang Dewsbury Hall ya? Agak James Maddison dulu deh. James Maddison dulu. Oke, nice. Nah. Iya. Patson Daka juga ganteng kok, Papi Mike. Oke, Papi John mau rekomendasi apa nih Papi John nih? Oke, gue yang pertama mau rekomendasi De Bruyne ya, tapi gue lihat lagi ternyata dia kena hot asset nih semalam ya, waktu lawan Atletico gitu. Jadi kalau dia nggak main gitu, bagi yang udah punya udah, tapi kalau yang belum, menurut gue jangan ambil dulu. Nah, gue ngeliat siapa nih yang formnya paling bagus saat ini gitu ya, dan bisa dibilang dari kalau nggak salah sejak Kulusevski masuk gitu ya, itu Son, Kane, Kulusevski in that order lah ya, yang dapat poinnya paling banyak gitu.
Jadi gue mau rekomendasi Son lah, walaupun cuma sekali ya, tapi lawan Brighton ya worth banget lah gitu ya. Gue juga nyesel sih selalu memilih yang budget ya. Gue punya Kulusevski sekarang, kayaknya kalau buat double up is a bit much gitu kan. Mengingat banyak aset midfielder lain juga yang bagus gitu. Jadi ya gue cuma cross fingers Son nggak lebih baik dari Kulusevski, tapi kalau gue punya, gue definitely ngambil dia lah ya. Kedua rekomendasi gue Newcastle menurut gue dari semua tim double game week punya schedule paling enak sebenarnya ya. 2 kali, dua-duanya home game ya buat Newcastle. Yang pertama Newcastle itu akan melawan Leicester, terus lawan Crystal Palace gitu ya. Nah karena Leicester sama Crystal Palace juga bagus attacking-nya ya, jadi gue pilih strikernya ya Chris Wood. Jadi Chris Wood sendiri dia pasti akan jadi striker lah. Nggak mungkin ada yang lain nggak diganti, dan masih lebih bagus jauh lah kayaknya daripada Weghorst ya, brengsek. Bener. At least tuh Chris Wood tuh usaha gitu kemarin untuk dia pengen golin gitu ya. Makanya. Nggak semager Weghorst gitu ya, gue ngeliat gitu. Dan gue bayangin sampai nonton Burnley lawan kemarin tuh game yang kedua ya. Partai tim gue mau tonton tuh kayaknya. Iya, sampai gue tonton lawan Norwich, pengen gue tonton gitu. Gue lihat menit tim 60 gitu, mana Weghorst-nya, bangsa diganti dia. Jadi cadangan 1-2 poin dia. Walaupun juga ini ya, walaupun sebenarnya Chris Wood juga kemarin tuh mungkin yang punya asetnya bakal tekan juga karena sempat gagal penalti 1 ya. Tapi akhirnya dia malah rebound terus ditendang lagi, di gol lagi tuh. Jadi menurut gue itu kenapa gue ngomong at least Chris Wood tuh jauh lebih effort lah daripada Weghorst nih, kayak mager banget Weghorst nih. Iya. Menarik banget sih si Chris Wood itu ya. Terus kalau gue pribadi sih, gue pengen rekomend di ACTMU nih, tapi bukan bukan Ronaldo ya, tapi mungkin gue akan pasang Bruno karena gue melihat Bruno kayaknya kalau melihat dari pemain-pemain sederet MU yang lainnya, kayak dia yang paling niat gitu main di MU gitu ya. Benar-benar kayak dia tahu dia pakai base-nya apa dan paling niat itu ya Bruno, karena dia pasti kan dia selalu takers ya, free kick takers juga, terus sering juga passing dan assist. Kemungkinan Bruno mungkin feeling gue akan perform nih lawan Norwich, karena legit banget kan Norwich kan, lagi-lagi dia kayak bantalannya tim-tim PL nih gitu ya, sering banget dihajar sana sini gitu ya. Terus sama kedua mungkin Sancho menurut gue kayak kuda hitam sih, tapi menurut gue bisa perform banget karena memang sekarang lagi tumpuan utama ini saat Rashford lagi ogah-ogahan nih mainnya di United gitu ya. Dan kemungkinan Sancho juga sama, dia sering assist dan sering bikin peluang juga gitu, dan menurut gue kayaknya mungkin bisa berpeluang untuk dia golin lah, paling nggak 2 gol lah gitu. Ya, terus ya biasa differential. Ya. Terus udah nih guys, kita sekarang di Captain Picks nih. Ya, menarik nih. Kalau Captain Picks, kalau misalnya gue sendiri, gue mau kayaknya sih amannya gue tetap taruh di Harry Kane sih kalau gue ya. Kenapa? Karena yang paling stabil dan safest option kayaknya Harry Kane gitu. Tapi kalau misalnya gue punya Son sih, mungkin gue akan pasang di Son. Tapi minimal karena gue punya Harry Kane, ya udahlah, why don't just give it a go with him, Harry Kane. Nah kalau Papi Mike nih udah senyum-senyum nih, mau pasang siapa nih gitu nih, Captain Recommendation sana. Oke, minggu ini ini Champions League ini tim-tim Inggris nih pada beringas semuanya nih. City mati-matian untuk qualified, Chelsea mati-matian Real Madrid, Liverpool mati-matian lawan Benfica. Kayak tim Inggris lagi berbobot semua nih. Nah, gue berharap nih sebagai sesama tim besar Arsenal, tim gua nih Arsenal nih, yang mantan Champions League, harusnya dia merasa terpicu untuk menjadi one of them gitu loh, tim papan atas gitu loh. Nah, dimulai dari Bukayo Saka. Besok nih Bukayo Saka, kayak gue yakin dia bakal menjadi pilihan kapten yang top dah. Ya, setuju gue. Tapi ngomongin kemarin tim-tim Champions League
tim Inggris lagi beringas-beringasnya. Sebagai fansnya Arsenal, Papi Mike agak sebel nggak sih ngeliat kayak Unai Emery gitu, ex-pelatih Arsenal kok jago banget gitu tiba-tiba lawan Munchen perform banget gitu. Dan kemarin juga ngobrol sama Papi John, kok dia juga ini ya ngebawa pemain-pemain Spurs ke next level gitu ya. Kemana lawan Munchen benar-benar berjibaku dan akhirnya lolos gitu ya. Gimana sih Papi Mike? Asem tuh, emang asem. Dia tuh emang terkenal itu kan, spesialis. Iya, spesialis. Ya, turnamen ya. Iya. Nah, emang salah satu Arsenal untuk beli dia itu memang untuk dengan sukses di kancah Eropa. Cuman it doesn't work out lah. It doesn't work out dengan Aubameyang, dengan Ozil, sehingga we move on lah dengan Arteta sekarang ya masih oke lah. Good evening. Good evening jago juga good evening. Good evening jago. Papi John gimana Papi John? Closing statement Papi John. Oke, kalau gue kapten akan masuk ke Madison ya. Walaupun tadi gue pilih Son gitu, cuman gue masih bandel lah ya, mempercayai double game week buat kapten gitu. Chances ini main chances ya, kayak judi aja kan, peluang gitu. Nah, gue jadi milih yang 2 kali main, dan gue ngeliat Madison juga formnya lagi bagus, walaupun lawan-lawan juga nggak ringan gitu ya. Jadi Madison buat kaptensi lah di gue. Ya. Dan kebenaran juga emang si Madison ini, kalau gue lihat kontak-kontak dari beberapa Instagram FPL update tips nih, ya Madison adalah salah satu top transfer in nih gitu ya. Ada 135.000 masuk. Yang kedua itu ada Son, yang ketiga ada Ivan Toney dan Kulusevski, dan Mount juga nih, menarik nih gitu. Belum ada yang masukin Werner ya, apa mungkin masih takut nih Werner. Takut dia ini kurang perform lagi nih gitu ya. Dan oke guys, tadi merupakan segmen terakhir kita di Captain Picks. Dan sebelumnya gue mau ucapin nih buat papi-papi semua ini udah pada join nih gitu ya, udah ngeramein di malam ini. Dan terima kasih atensinya atas selama 20 menit tadi. Jangan lupa juga guys, subscribe di ppkm-fpl untuk YouTube channelnya. Di like, di share, di komen, monggo. Dan jangan lupa juga follow di Instagram ppkm-fpl, ppkm.fpl guys ya. That's wrap. Gue juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. And we're signing out guys. So salam panah hijau.